Selamat siang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update Tribun News bersama saya Firdananda. Siang ini akan kami sajikan informasi teraktual dan menarik untuk Anda yang akan dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Dan inilah live update selengkapnya. Kita ke berita pertama, Saudara. Kebakaran menghanguskan satu gudang mebel angkutan umum atau angkot dan satu unit sepeda motor pada Selasa 2 November 2021. Lokasi kebakaran di lingkungan 4 Kelurahan Tuminting, Kota Manado, Sulawesi Utara. Kebakaran tersebut tidak ada korban jiwa, hanya ada 2 orang yang terluka. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami. Dari Tribun Manado ada Fistel Mukuan yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Fistel. Halo, Firda. Fistel, bisa Anda jelaskan bagaimana kronologi terkait kebakaran tersebut? Ya, dari hasil pantauan kami, kronologi kejadian berawal dari mobil angkutan umum atau kalau di Manado Mikrolet. Ada salah satu sopir sedang mengoplos BBM. Namun tiba-tiba terjadi kebakaran. Kemudian di samping mobil itu ada juga salah satu motor. Nah, saat sedang mengoplos BBM dan terjadi kebakaran, galon yang sementara mengambil BBM dilemparkan oleh salah satu anak ke samping jalan. Di situ tepatnya ada motor. Kemudian motor ini terbakar. Nah, setelah motor ini terbakar karena angin di sana ada angin, sehingga api merembet ke salah satu rumah, sehingga rumah juga terbakar. Memang sempat diturunkan 3 mobil pemadam kebakaran dari dinas kebakaran, akan tetapi tidak mampu untuk menghentikan ini api sementara membakar satu buah rumah. Namun beruntung hanya satu buah rumah yang terbakar, tidak merambat ke rumah-rumah yang lain karena berhasil dipadamkan oleh pemadam kebakaran. Demikian rekan Firda. Fistel, butuh waktu berapa lama petugas pemadam kebakaran memadamkan api yang membakar satu rumah tersebut? Ya, kurang lebih dari 3 unit pemadam kebakaran ini kurang lebih kejadian 1 jam yang lalu dan pemadaman dilakukan kurang lebih 20 menit sehingga baru selesai dipadamkan. Itu pun jika masyarakat melihat masih ada sedikit api atau asap, mereka langsung memadamkannya dengan menyiram dengan air ala kadarnya di lokasi kejadian. Demikian, Firsa. Fistel, kabarnya ada 2 orang, ada korban yang juga ikut terluka begitu seusai adanya terkait insiden kebakaran ini. Bagaimana saat ini kondisinya? Ya, untuk kedua korban yang terluka saat ini masih sementara dirawat di rumah sakit karena mereka hanya luka sedikit, namun dirawat di rumah sakit. Dan untuk pemilik rumah sendiri belum bisa kami temui dan belum bisa diwawancarai karena masih shock, dan dia pun sudah dibawa oleh anaknya ke rumah mereka di Sumompo, tidak lagi di lokasi tersebut. Demikian, Firda. Lantas bagaimana tindak lanjut dari pihak kepolisian sendiri terkait insiden ini, Fistel? Ya, dari pihak kepolisian ketika kami temui dan kami menghubungi Kanit Reskrim Polsek Tuminting, bahwa saat ini Polsek masih sementara menyelidiki kasus ini. Namun yang menjadi saksi dan sementara diperiksa ini beberapa saksi warga dan khususnya sopir mikrolet atau angkutan umum yang melakukan oplosan. Namun belum dipastikan jika akan ada tersangka. Akan tetapi sopir yang melakukan mengoplos BBM ini sementara diperiksa dan masih diselidiki oleh Polsek Tuminting. Demikian. Baik, Tribuners, jurnalis kami tadi juga sudah menghimpun keterangan dari warga bernama Syahril Butuo dan berikut liputannya untuk Anda. Jadi begini, kurang sampai dari pasar, dia bilang sudah asap. Tanya ke Tamang, dia bilang terbakar di muka rumah. Tuh, ini tapi rumah. Oh siap. Ini tapi rumah. Api bersumber karena dari Oto. Dia bilang, menurut Tamang dia bilang. Iya. Terbakar dari muka sini, ada anak kecil Di dalam Oto sini. Dia dapat ikut batap. Dia belum berubah dari jendela. Lantaran semua nyala, dia lempar tuh gelon. Sana tuh dia bakar terakhir gelon. Itu lang
yang di atas tanpa duduk motor. Iya, itu dia. Dia lempar ke sini. Nah, api sambar di motor. Tadinya motor itu di sini. Motor itu di sini. Dia sambar semua sini. Ada yang gilon-gilon atau begilon luka di sini. Cuma nungsu sapu. Nah, terbakar di sini. Dia kan angin ke sana. Jadi dia merambat ke rumah. Dia merambat. Karena ini kan kayu, material kayu ini. Rumah panggung kok ini. Oh, rumah panggung ya. Jadi material kayu. Tapi cuma satu rumah ini ya. Nggak ada korban jiwa. Ada cuma yang sopir terbakar, luka bakar loh. Dengan Oh, cuma luka bakar. Entah kamu sih keluar motor. Iya. Ini api memang paisan sih, soalnya ada gel nih kata di dalam. Oh, jadi Pak sampai tadi memang coba terbakar ini ya, yang ini. Di sini di sebagi. Sampai memang. Masih soal peristiwa kebakaran, Tribuners kembali terjadi di kawasan Taman Nasional Komodo atau TNK, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Selasa 2 November 2021. Kebakaran terjadi di Pulau Rinca, salah satu pulau yang masuk dalam kawasan TNK. Seorang warga Pulau Rinca, Suardin, 43 tahun, mengatakan lokasi kebakaran jauh dari permukiman warga, tepatnya berada di ujung barat Pulau Rinca. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Poskupang. Ada Gesio Viana yang saat ini sudah tersambung sama kami. Halo Gesio. Halo rekan Gesio. Halo rekan Gesio, bisa mendengar suara kami? Halo, selamat siang. Ya, Gesio, bisa Anda jelaskan bagaimana kondisi terkini di Taman Nasional Komodo pasca kebakaran terjadi? Baik, dapat saya laporkan langsung dari Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat untuk kondisi terkini kebakaran yang terjadi di kawasan Taman Nasional Komodo, tepatnya di Pulau Rinca. Saat ini, berdasarkan informasi yang dihimpun, sekitar pukul 8 pagi tadi, api dapat dikendalikan dan berkat sejumlah personil dari Balai Taman Nasional Komodo, TNI Polri, dan warga sekitar. Demikian, rekan. Apakah saat ini sudah diketahui begitu terkait penyebab kebakaran tersebut, Gesio? Untuk sampai siang hari ini, belum dapat diketahui pasti penyebab dari kebakaran tersebut. Namun diduga kuat kebakaran tersebut terjadi akibat suhu panas pada musim kemarau ini. Demikian. Lantas bagaimana untuk aktivitas wisatawan di sana pasca kebakaran terjadi, Gesio? Baik, dapat saya laporkan untuk aktivitas para wisatawan sama sekali tidak terganggu. Karena saat ini untuk Pulau Rinca sendiri, di mana terdapat satu resort, yakni Resort Loh Buaya, saat ini tengah dibangun sarana prasarana penunjang aktivitas pariwisata di situ, sehingga sejak awal tahun telah ditutup. Sementara itu, untuk lokasi kebakaran pun berada di ujung barat dari Pulau Rinca yang jauh juga dari pemukiman dan jauh dari zona pemanfaatan yang digunakan untuk akses bagi para wisatawan. Gesio, bagaimana lantas tanggapan dari pemerintah sendiri terkait kebakaran yang terjadi di Taman Nasional Komodo ini? Adakah mungkin langkah preventif begitu? Baik, untuk sampai siang hari ini, konfirmasi yang kami lakukan kepada pihak BTNK belum berhasil. Saat dikonfirmasi, Kepala Balai Taman Nasional Komodo, Lukita Awang, belum bisa direspon. Sementara itu, harapan besar dari masyarakat dan juga Pemda Manggarai Barat agar kejadian kebakaran yang terjadi di wilayah kawasan TNK ini tidak lagi terjadi, dan berharap juga setiap elemen yang ada saling bahu-membahu untuk dapat menanggulangi kebakaran yang terjadi. Sebab dari catatan yang dihimpun Poskupang sendiri, dalam tahun ini sudah terjadi 2 kali kasus kebakaran. Kebakaran yang pertama pada bulan Agustus lalu, itu terjadi di Laju Pamali, di Pulau Komodo, dan kejadian kemarin kebakaran itu terjadi di Pulau Rinca. 2 kejadian ini diduga kuat karena faktor alam, sehingga yang diharapkan dari pemerintah maupun juga masyarakat setempat adalah bagaimana upaya pasca kebakaran untuk penanganan itu lebih efektif. Demikian. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Poskupang, Gesio Viana, atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.
Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. 2 unit rumah di Jalan Sepakat, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan Riau terbakar hebat pada Selasa 2 November dini hari. Kedua bangunan nyaris ludes, beruntung bisa ditangani secepatnya. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Pekanbaru. Ada Yohanes Tanjung yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Yohanes. Ya, halo Dea. Ya. Yohanes, bisa Anda jelaskan bagaimana untuk kronologi kejadian kebakaran ini? Baik, kronologi kejadian pada saat hari Selasa dini hari tepat pada pukul 00.20 ada api yang muncul pada bagian atap rumah korban. Ini ada 2 unit rumah milik Sofyan, dua-duanya milik Sofyan yang sehari-hari bekerja sebagai pedagang kelontong ataupun pedagang barang-barang harian masyarakat. Pada saat itu api muncul pada bagian atas bangunan yang dilihat oleh masyarakat setempat. Ketepatan pada saat di tempat di lokasi kejadian merupakan daerah padat penduduk. Ketika api sudah kelihatan, masyarakat memberitahukan kepada korban dan keluarganya yang saat itu sedang berada di dalam rumah dan sedang tertidur. Alhasil mereka langsung keluar dan masyarakat juga melakukan penanganan seadanya sebelum datang pemadam kebakaran. Demikian. Apakah saat ini sudah diketahui terkait penyebab kebakaran dan juga kerugian yang dialami? Baik, ya. Proses pemadaman dilakukan juga oleh masyarakat setempat dengan menyiramkan air dengan alat seadanya, kemudian dibantu oleh 1 unit mobil pemadam kebakaran yang tiba di lokasi hingga api berhasil dikuasai setelah pukul 2 dini hari. Sampai saat ini penyebab kebakaran belum diketahui karena polisi masih melakukan proses penyelidikan. Namun diduga kuat api muncul akibat dari hubungan arus pendek atau korsleting arus listrik. Sementara itu untuk kerugian sampai saat ini diperhitungkan minimal korban mengalami kerugian sampai 50 juta rupiah karena beberapa dari barang dagangannya juga habis dan beberapa bangunan juga nyaris terbakar semua. Demikian. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Pekanbaru Yohanes Tanjung atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Api menghanguskan barisan bangunan rumah kos-kosan di Kompleks Ajen, Clove Camp, Jalan Diponegoro, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura pada Selasa 2 November. Di lokasi kejadian, 4 unit mobil pemadam kebakaran dari Satuan Damkar Kota Jayapura dan 1 unit AWC dari Satuan Samapta Polresta Jayapura Kota berusaha memadamkan api. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Papua. Ada Hendrik yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Hendrik. Dari Tribun Papua, Hendrik Rewapatara, dan kita akan jeda sejenak, Tribuners. Tetaplah di live update. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Game Week 37 ini yang semalam baru mulai, apa yang dirasakan Kopernita? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap bahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke,
Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam, itu udah bersyukur banget. Kak, si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Begitu, ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah. Bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Terima kasih Anda masih bersama kami di live update. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Api menghanguskan barisan rumah kos-kosan di Kompleks Ajen Clove Camp, Jalan Diponegoro, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura pada Selasa 2 November. Di lokasi kejadian, 4 unit mobil pemadam kebakaran dari Satuan Damkar Kota Jayapura dan 1 unit AWC dari Satuan Samapta Polresta Jayapura Kota berhasil berusaha memadamkan api. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Papua. Ada Hendrik yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Hendrik. Hendrik, bisa Anda jelaskan dugaan awal penyebab kebakaran dan juga secara rinci ada total ada berapa kos-kosan yang terbakar? Oke, terima kasih rekan Firda. Dapat saya laporkan bahwa update dari Kasat Reskrim Polresta Jayapura Kota yang menjelaskan bahwa ada 3 unit rumah, yakni yang terbakar milik Mukhtar 56 tahun, Tumrian 59 tahun. Di mana dari ketiga rumah tersebut terdapat masing-masing memiliki kamar kos berjumlah 19 unit kamar yang terbakar. Begitu rekan Firda. Untuk penyebabnya sendiri, apakah saat ini sudah diketahui, Hendrik? Untuk penyebab awalnya yakni dari dugaan awal yakni korsleting listrik yang mengakibatkan sampai terjadinya kebakaran. Begitu rekan Firda. Dalam peristiwa kebakaran ini, apakah ada korban jiwa maupun korban luka, Hendrik? Ya, untuk updatean terakhir bahwa kebakaran saat ini tidak terdapat korban jiwa. Begitu rekan Firda. Apakah saat ini sudah diketahui begitu diperkirakan kerugian yang melanda yang dialami begitu oleh pemilik dari rumah tersebut terkait seusai adanya pasca kebakaran tersebut? Ya, untuk kerugian yang pasti terdapat sebanyak ratusan juta rupiah yang dialami oleh korban kebakaran ini. Begitu rekan Firda. Baik, Tribuners, jurnalis kami tadi juga sudah menghimpun keterangan dari Kasat Binmas Polres Jayapura Kota, AKP Peter Kendek. Berikut liputannya untuk Anda. Tapi yang jelas bahwa ini asal mula api dari rumah korban, yaitu dari anggota TNI yang berada di perumahan Kesdam, yang saat ini ada di depan kantor Koramil Jayapura Utara. Komandan, ada berapa ini Komandan? Tangki. Jadi kurang lebih sekitar 10-15 tangki yang besar maupun water cannon 2 pemadam kebakaran yang ada pada kota Jayapura sekitar 5-6 dan tangki-tangki yang ada sekitar 7. Sedangkan tangki yang belakos yang kecil itu ada sekitar 8.
yang membantu dengan sikap untuk melakukan pembantuan pemadam kebakaran. Demikian. Ini AWC dari mana? AWC dari Polresta dan Polda Papua. Ada kendala tidak? Memang sedikit kendala, masalahnya karena padatnya perumahan, tetapi kita dapat mengatasi, di mana dengan sikap anggota dapat melaksanakan penyemprotan pada titik-titik api yang menyebabkan kebakaran dan semua bisa teratasi walaupun sempat apinya besar tetapi bisa dengan sikap dipadamkan. Kurang lebih 1 jam api sudah dipadamkan. Berapa petak rumah yang terbakar? Untuk sementara kita belum bisa menghitung karena masih kita lihat kondisinya dan belum bisa kita masuki dan kita belum bisa olah TKP. Demikian. Sementara belum ada. Selesai konflik antara masyarakat dan suku anak dalam di Kecamatan Air Hitam Polres Sarolangun meminta masyarakat menyerahkan senjata api ke Kecapek. Selang 1 hari saja, pihak kepolisian langsung menerima 16 senjata api rakitan yang lebih dikenal sebagai Kecapek diserahkan oleh pihak suku anak dalam melalui Polres Jajaran dan pemerintah desa. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jambi, ada Rifani Halim yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Rifani. Halo rekan Firda. Rifani, bisa Anda jelaskan total ada berapa senjata rakitan tersebut diserahkan kepada pihak kepolisian? Oke, dapat kita sampaikan ada sekitar 16 pucuk senjata yang telah diserahkan oleh masyarakat suku anak dalam di Kabupaten Sarolangun yang tersebar dari berbagai macam kecamatan. Nah, Firda, untuk 6 buah senjata api cepek ini diserahkan dari Kecamatan Air Hitam dan 5 dari Kecamatan Limun serta 5 dari Kecamatan Mandi Angin. Nah, ini juga dorongan dari pemerintah desa usai konflik yang terjadi di Kecamatan Air Hitam untuk mendinginkan suasana juga untuk agar tidak terjadi lagi hal yang sama. Oke, Firda. Berarti ini adalah antisipasi begitu dari pihak kepolisian sendiri terkait pasca terjadinya konflik antara SAD dan juga masyarakat setempat. Kemudian apakah semua senjata ini akan diamankan dan apakah nantinya juga akan dilakukan razia begitu? Oke, Firda. Sesuai rapat koordinasi dari berbagai elemen Forkopimda, Temenggung, suku anak dalam dan pendamping, bahkan pemerintahan desa dan tokoh adat, sepakat bahwa suku anak dalam ataupun masyarakat tidak lagi boleh membawa kecepek di tengah desa atau di tengah-tengah perkotaan. Hanya saja terkecuali untuk di daerah hutan rimba untuk berburu babi dan sebagainya macamnya. Gitu, Firda. Mungkin bisa Anda jelaskan sedikit mengenai bagaimana masyarakat ini bisa mendapatkan bahan peluru senjata kecepek tersebut? Nah, menurut keterangan dari AKBP Sugeng Wahyudiono, Kapolres Sarolangun, mengatakan kemarin senjata ini diketahui oleh pihaknya ini adalah rakitan sendiri oleh tangan-tangan masyarakat ataupun suku anak dalam. Nah, kemudian bahan baku peluru ini, malium nitrat, itu dibeli oleh para suku anak dalam atau masyarakat di toko-toko yang ada di Kabupaten Sarolangun. Ada sebanyak 3 toko yang menyediakan itu. Pihak kepolisian menyisir bahan-bahan tersebut dan didapatlah 3 toko dan diamankan sekitar 12 kilo bahan peluru untuk kecepek ini. Kemudian juga diamankan oleh pihak kepolisian. Lalu pihak toko juga mengaku bahwa tidak akan menjual bahan ini lagi agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau melanggar hukum. Gitu, Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Jambi, Rifani Halim atas laporan Anda. Dan tadi Rifani, Tribuners juga sudah menghimpun keterangan dari Kapolres Sarolangun AKBP Sugeng Wahyudiono terkait hal ini. Berikut liputannya untuk Anda. Kita bahas dalam rapat Forkopimda itu. Kita memberikan waktu kepada ketua adat atau tokoh adatnya warga SAD untuk menyerahkan senjata api kecepek ini pada pemerintah ataupun dalam hal ini pihak kepolisian. Kalau setelah tenggang waktu yang ditentukan ternyata belum diserahkan, akan dilakukan razia secara gabungan antara aparat pemerintah daerah, Polri, TNI, semuanya melakukan upaya ini. Karena kalau ini dibiarkan memang tidak akan lagi, bukannya hanya mengurangi, tapi tidak akan lagi melakukan penjualan kalium nitrat ini atau sendawa ini
agar peristiwa-peristiwa penembakan yang dilakukan dengan menggunakan kecepek yang kemungkinan mesiunya dari kalium nitrat itu bisa ditekan betul sampai mungkin tidak ada sama sekali. Apakah ini senjata yang digunakan oleh supporter dalam menembak? Ya, itu yang tadi saya sampaikan. Puluhan pria yang diduga preman melakukan penyerangan terhadap beberapa tukang yang sedang membangun pagar di sebuah lahan di Jalan Platina 4, Titipapan, Kecamatan Medan Deli pada Senin 1 November kemarin. Kejadian tersebut terjadi saat beberapa tukang hendak melakukan pemagaran di tanah yang disebut memiliki SHM dan IMB yang sah serta pembayaran PPB lunas. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Medan. Ada Freddy Santoso yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Freddy. Ya, halo Firda. Freddy, bisa Anda jelaskan bagaimana untuk kronologi kejadian penyerangan tersebut? Ya, baik Firda dan juga pemirsa, kronologi kejadian itu berawal ketika pemilik tanah yang mengklaim sudah memiliki IMB dan sebagainya itu sedang melakukan pembangunan pagar di tanah tersebut. Namun pada saat proses pembangunan pagar itu yang dilakukan oleh sejumlah tukang atau kuli itu tiba-tiba mereka dihalang-halangi oleh sekelompok orang laki-laki yang diduga preman. Nah, dalam hal itu proses menghalang-halangi itu agar supaya pagar itu tidak dibangun. Kemudian terjadi percekcokan antara tukang dan juga para preman tersebut hingga terjadi penganiayaan begitu, Firda dan juga pemirsa, dan sempat terjadi juga kejar-kejaran antara preman dan juga tukang di situ dan juga warga yang ada di situ juga, Firda. Freddy, akibat penyerangan tersebut apakah ada korban jiwa maupun korban terluka begitu? Ya, baik Firda dan juga pemirsa, untuk sementara ini akibat penyerangan dan perkelahian itu 5 orang tukang itu mengalami luka-luka di bagian kepala dan tubuhnya akibat penganiayaan yang dilakukan oleh sejumlah preman tersebut, Firda. Kemudian bagaimana untuk tindak lanjut dari pihak kepolisian sendiri terkait pasca penyerangan terjadi? Iya, jadi Kapolres Sumatera Utara sendiri menyatakan akan menindak aksi premanisme seperti itu. Ia berkata akan menindak tegas dan minta jajarannya segera menangkap para preman yang menghalang-halangi tersebut. Dan ia juga meminta agar masyarakat itu apabila bersengketa itu tidak menggunakan ormas-ormas daerah yang ada di lingkungan tersebut, karena memang hal seperti itu sering terjadi apabila ada sengketa, namun pihak yang bersengketa itu menggunakan ormas untuk mengklaim yang bukan haknya, begitu. Firda. Baik, Tribuners, jurnalis kami tadi juga sudah menghimpun keterangan dari Kapolda Sumut, Irjen Pol RZ Pancaputra Simanjuntak, dan berikut liputannya untuk Anda. Melibatkan preman di Jalan Platina, Pak. Ya, itu terkait tanah. Ya. Itu kasus terkait tanah. Teman-teman sekalian, saya minta tidak ada orang atau pihak manapun yang coba-coba memanfaatkan ormas. Ya, ormas untuk kepentingan pribadinya, apalagi melakukan tindak pidana. Saya minta ini kepada teman-teman dan masyarakat, dan saya sudah perintahkan untuk dilakukan penangkapan terhadap para pelaku. Insya Allah teman-teman, ini akan terus saya perhatikan dan saya komit untuk menuntaskan itu. Soal penyerangan. Ini sekali lagi bukan masalah mudah, teman-teman. Teman-teman yang duluan di sini, saya baru belakangan, Anda yang sudah lama di sini. Nah, ini tuh tantangan kita, tugas kita bersama. Kalau ada yang begini, tolong informasikan nama saya segera. Satres Narkoba dan Satreskrim Polres 4 Lawang mengungkap keberadaan tanaman ganja yang dicampur dengan kebun kopi, di mana pada pengungkapan tersebut diamankan ratusan batang tanaman ganja. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Sumsel. Ada Sari Ramadan yang saat ini sudah tersambung sama kami. Halo Sari. Halo rekan Firda. Sari, bisa Anda jelaskan di mana tepatnya lokasi tanaman ganja tersebut ditemukan dan sejauh apa lokasinya dari permukiman penduduk? Baiklah rekan Firda dan juga pemirsa, untuk lokasi dari temuan tanaman ganja ini sendiri ada di Talang Agung Meranai, Kecamatan Ulumuti, Kabupaten 4 Lawang, dan memang lokasinya itu cukup jauh dari pemukiman penduduk. Kalau
perjalanan ke sana dengan jalan kaki itu akan memakan waktu sekitar 7 jam perjalanan. Begitu rekan Firda juga. Total ada berapa banyak tanaman ganja yang ditemukan di lokasi oleh pihak kepolisian sendiri? Untuk ini petugas dari Polres Lawang sendiri menemukan tanaman ganja di sini yang dicampur dengan tanaman kopi itu kurang lebih sebanyak 200 batang. Selain 200 batang yang sudah di setinggi kurang lebih setengah meter ini, juga ditemukan bibit ganja sekitar 12 buah yang ditanam di dalam polybag. Begitu rekan Firda. Bagaimana kemudian untuk kesaksian dari para pelaku sendiri yang ditangkap, yang diamankan oleh pihak kepolisian? Berdasarkan keterangan dari Wakapolres Lawang, memang dari para pelaku sendiri katanya sudah lumayan lama menanam ganja dan itu dijual di daerah Provinsi Bengkulu dengan harga kurang lebih 1,5 juta per kilogram. Begitu rekan Firda. Baik, Tribuners, jurnalis kami tadi juga sudah menghimpun keterangan dari Wakapolres Lawang, Kompol Henry SH. Berikut liputannya untuk Anda. Kemudian setelah dapat kepastian bahwa adanya tanaman ganja ini, tim bergerak pada hari Kamis tanggal 28 Oktober pukul 23 tiba di lokasi dengan jalan kaki. Besok paginya tanggal 29 pukul 06.30. Ya. Jadi tersangka digerebek di pondoknya, Pak? Ya. Untuk tersangka kita kenakan pasal berapa, Pak? Tersangka pasalnya 111 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan pasal 114. Ancamannya, Pak? Ancamannya seumur hidup. Ini untuk tersangka, Komandan, tadi kan 2 orang yang diamankan, Komandan. Satu jadi tersangka, yang satunya bisa dijelaskan kembali, Komandan? Anaknya gimana ini? Saksi. Saksi, Komandan. Umur. Prosesnya, Komandan, gimana, Komandan? Jadi anaknya tidak tahu menahu, ya. Jadi anak ini tidak lama tidak ke kebun. Ke kebun ditanya ke bapaknya. Bapaknya diingatkan, ya, kemudian ternyata bapaknya menyatakan, ya, biarkan saja. Tidak lama ini sampai ke melakukan penindakan. Artinya anaknya dibebaskan atau bagaimana, Komandan? Atau masih diamankan, Komandan? Anaknya kita lepaskan. Tribuners, selesai jeda kami akan kembali di informasi menarik lainnya, tetap di Live Update. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu, Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggap itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu, ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah. Bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang. Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin
pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada. Terima kasih Anda masih bersama kami di live update. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Kecelakaan air terjadi di sungai penghubung Tuban Bojonegoro, tepatnya di Desa Ngadirejo, Kecamatan Rengel, Tuban, pada Rabu 3 November sekira pukul 9 pagi. Perahu penyeberangan yang menghubungkan Kecamatan Rengel dengan Kanor Bojonegoro itu terguling di tengah sungai. Belasan orang penumpang perahu menjadi korban, seketika tenggelam di Sungai Bengawan, Solo tersebut. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari surya.co.id. Ada Sudarsono yang saat ini sudah tersambung sama kami. Halo Sudarsono. Halo, selamat siang Firda. Sudarsono, bisa Anda jelaskan terkait kronologi tenggelamnya perahu ini seperti apa? Baik Firda, jadi berdasarkan laporan yang dihimpun dengan Kapolres Tuban KPP Darman, kejadian kecelakaan air ini terjadi sekitar pukul 9.30. Saat itu perahu tradisional sedang menyeberang dari Desa Ngadirejo Kecamatan Rengel menuju Desa Semambung Kecamatan Kanor yang masuk wilayah Kabupaten Bojonegoro. Namun tiba-tiba sebelum sampai di tujuan, di tengah itu terhempas dengan arus yang kencang sehingga kapal terguling. Nah, kapal itu sendiri memuat sekitar 15 orang penumpang berdasarkan penuturan dari Kapolres dan terdapat 7 motor. Setelah kejadian tenggelam itu, petugas polisi bersama BPBD dibantu masyarakat sekitar melakukan evakuasi dan berhasil menemukan sementara 7 orang. Begitu Firda. Saat ini berarti ada 15 penumpang yang tenggelam, ada penumpang yang di kapal tersebut ada 15 orang totalnya, dan sementara ada 7 orang yang saat ini selamat begitu. Terkait upaya pencarian dilakukan oleh BPBD sendiri seperti apa saat ini? Bisa Anda jelaskan? Jadi memang saat ini yang sudah ditemukan 7 orang, selanjutnya dibawa ke puskesmas tempat, puskesmas Rengel. Sementara 8 orang lainnya sedang dilakukan pencarian. Saat ini upaya yang dilakukan polisi bersama BPBD yaitu melakukan penyisiran di sekitar lokasi kejadian. Penyisiran terus dilakukan agar dengan harapan para korban yang belum ketemu ini segera ditemukan. Gitu Firda. Baik, Tribuners, jurnalis kami tadi juga sudah menghimpun keterangan dari Kapolres Tuban AKBP Darman. Berikut liputannya untuk Anda. Menyeberangkan dari Rengel ke Bojonegoro. Kurang lebih penumpang 15, kemudian motor ada 7, kemudian dari jumlah penumpang itu yang berhasil selamat ada 7 orang, ada di puskesmas Rengel, 1 balita, 6 dewasa. Tadi dari tim BPBD baik Bojonegoro, kemudian dari Tuban sudah melakukan penyisiran, bahkan saya juga ikut penyisiran tadi. Mudah-mudahan tidak dalam waktu lama nanti korban yang lainnya bisa dievakuasi baik dalam kondisi hidup maupun kondisi sudah meninggal. 8 dan ya, yang belum ya? Yang masih dicari. Yang masih dicari. Pencarian kurang lebih 8. Itu pun karena informasinya masih kurang siur, kita sudah buatkan posko pencarian. Nanti silakan masyarakat yang keluarganya apabila tidak ada atau kehilangan silakan lapor di posko yang ada di yang kita siapkan. Dan dugaan penyebabnya apa Dan? Dugaan awal nakodanya ini tidak melihat kondisi air. Jadi kalau kita melihat sungai ini sementara ditimbun sebagian kanan kiri, otomatis arus deras itu di tengah. Kemudian posisi perahu itu yang harusnya dia miring mengikuti arah arus, malah dia posisi bentang ya? Bentang. Oh, iya. Pada saat bentang itulah arus kencang, terbaliklah keseimbangan perahu tidak ada. Kondisi perahu di tengah dan masih dan berarti ya? Kondisi perahu masih tenggelam di dalam. Overload penumpang sih kalau saya lihat kapalnya segini ini sih masih batas toleransi sebetulnya.
Warga kampung Ciburui, Desa Kubang Jaya Petir, Kabupaten Serang, Banten digegerkan dengan temuan tengkorak dan tulang manusia di salah satu kebun milik warga pada Senin 1 November lalu. Penemuan tengkorak itu berawal dari warga saat hendak membersihkan kebun, kemudian warga mencium bau busuk. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Banten. Ada Desi Purnamasari yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Desi. Ya, halo rekan Firda. Desi, bisa Anda jelaskan terkait pertama kali penemuan tersebut ditemukan oleh siapa dan bagaimana ceritanya? Ya, baik rekan Firda. Sebelumnya penemuan kerangka manusia ini ditemukan oleh salah satu warga yang hendak membersihkan kebun talas, yakni peristiwa ini terjadi pada Senin 1 November 2021 sekitar pukul 19.30. Salah satu warga tersebut yakni Rohendi, ia mengaku bahwa telah mencium bau busuk selama 8 hari, dan namun pihaknya tidak berani untuk mengecek keadaan kebun tersebut lantaran takut begitu, Firda. Pada saat itu pula karena Rohendi ini mengaku penasaran, terus-menerus mencium bau busuk, dan Rohendi pun bergegas mengajak rekannya untuk melihat situasi sekitar kebun talas tersebut. Pada saat ia melihat situasi kebun talas tersebut, ternyata ada kerangka manusia dan tengkorak di sekitar kebun talas tersebut yang tepat berada di kebun posisi paling pojok begitu, Firda. Terus lantas bisa Anda jelaskan setelah ditemukan oleh warga tersebut, lantas bagaimana tindak lanjutnya? Apakah melapor ke pihak kepolisian atau melaporkan ke perangkat desa atau seperti apa? Ya, baik rekan Firda. Setelah mengetahui hal tersebut, warga langsung melaporkan hal tersebut kepada Kapolsek Petir. Nah, di sini pun Kapolsek Petir menjelaskan bahwa penemuan tersebut memang pertama kali ditemukan oleh warga sekitar, dan saat ini pihak dari kepolisian sendiri telah melakukan olah TKP dan juga masih terus mengidentifikasi kejadian tersebut disebabkan oleh apa, dan sejauh ini juga identitas kerangka manusia tersebut belum diketahui. Begitu rekan Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Banten, Desi Purnamasari atas laporan Anda. Sehat selalu, selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. 2 orang pemancing bernama Ali, 61 tahun warga Air Salemba, dan Ahak, 60 tahun warga Lembawai, Kota Pangkal Pinang, meregang nyawa saat terseret arus sungai Jembatan Mas pada Selasa 2 November siang. Majid yang merupakan rekan Ali dan Ahak mengaku kedua rekannya itu tewas terbawa arus yang deras. Kata Majid, dirinya juga sempat terombang-ambing oleh arus yang deras, namun ia berhasil menyelamatkan diri. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Bangkapos. Ada Andini Dwi Hasana yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Andini. Halo Firda. Andini, bisa Anda jelaskan seperti apa kronologi 2 orang pemancing tersebut tenggelam? Oke, baik, terima kasih Firda. Selamat siang Tribunas. Berdasarkan berita yang saya himpun kemarin, pemancing atas nama Ali dan Ahak ini mulanya berangkat berempat bersama rekannya, namun satu rekannya memilih untuk istirahat di pinggir pantai. Jadi ketiganya ini memilih untuk melanjutkan pemancingan berujung ke arah tengah laut. Dan ketiganya ini sebetulnya sudah merasakan ada kenaikan arus air laut gitu, atau gelombang yang sudah cukup tinggi. Namun Majid sudah mengingatkan kedua rekannya ini untuk berhenti karena gelombang air waktu itu sudah cukup naik. Cuman Majid tidak dihiraukan oleh kedua rekannya ini. Tanpa disadari, tidak lama kemudian gelombang langsung tinggi, airnya naik dan disertai dengan arus yang sangat deras, sehingga membawa ketiganya tergulung oleh ombak. Dan Majid berusaha menyelamatkan diri, ketiganya juga berusaha menyelamatkan diri, namun ketika sampai di pinggir pantai, hanya Majid yang selamat. Setelah setengah jam dari Majid sampai di pinggir pantai, kedua rekannya itu tidak kunjung tiba di pinggir pantai. Jadi Majid dan satu rekannya lagi berusaha menghubungi nelayan dan Basarnas setempat. Kemudian informasi Firda, sebelumnya sempat beredar informasi bahwa kedua korban tersebut merupakan nelayan Kota Pangkal Pinang. Namun rupanya kedua korban bukan seorang nelayan, melainkan hanya pemancing berujung biasa atau
warga biasa yang hobi memancing saja. Demikian, Firda. Oke, kemudian bagaimana terkait proses evakuasi dari kedua korban sendiri? Oke, setelah kurang lebih 1 jam, karena itu tidak kunjung tiba di pinggir pantai, Majid meminta pertolongan Basarnas setempat untuk melakukan evakuasi. Jadi sekitar setengah jam sampai 1 jam lebih proses evakuasi dilakukan oleh tim Basarnas dan nelayan di kawasan tersebut. Dan informasi sudah bahwa dari BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sendiri memang sudah menghimbau masyarakat sekitar untuk tidak melakukan dulu aktivitas nelayan atau aktivitas yang berada di lautan, karena memang saat ini Indonesia telah dimasuki oleh fenomena La Nina dan termasuk juga Provinsi Bangka Belitung. Jadi cuaca berubah-ubah dan termasuk di laut juga air laut gelombangnya cukup tinggi dan disertai dengan angin kencang dan arus yang cukup deras. Andini, lantas kedua korban ini ditemukan sejauh berapa meter dari lokasi titik hilangnya? Oke, berdasarkan informasi yang disampaikan Majid, karena Majid adalah saksi mata dari kedua korban ini, karena Majid juga ikut terombang-ambing, ikut tergulung oleh arus yang deras bersama kedua rekannya ini. Setelah ditemukan oleh nelayan dan Basarnas, Ali dan Ahak ini ditemukan 200 sampai 300 meter dari lokasi awal pemancingan. Demikian, Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Bangka Pos Andini Hadwi Hasan atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners, selesai jeda kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya, tetap di Live Update. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang,
Terima kasih Anda masih bersama kami di live update. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Anggota Komisi 3 DPR Aceh, Asrizal Haji Asnawi, menyesalkan kebijakan PT Pertamina yang mulai mencabut pendistribusian bahan bakar minyak jenis premium di seluruh SPBU di Aceh. Ia mengaku menerima pengaduan dari masyarakat terutama para nelayan kecil tentang sulitnya memperoleh BBM jenis premium di SPBU. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Serambi News Indonesia, ada Mawadatul Husna yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Husna. Ya, halo Firda. Husna, bisa Anda jelaskan bagaimana pasokan premium saat ini di SPBU di Aceh? Ya, baik Firda. Dapat kami laporkan dari Banda Aceh bahwa sudah sekitar 1 bulan lebih bahwa ketersediaan premium di seluruh SPBU yang ada di Aceh ini sudah tidak ada, ya, bisa dikatakan bahwa karena selama ini PT Pertamina yang seharusnya menyalurkan jenis premium ini ke sejumlah SPBU itu sudah menghentikan pendistribusiannya sudah sejak 1 bulan terakhir. Dan bahkan tadi informasi yang saya peroleh juga dari petugas SPBU ada yang mengatakan bahwa sudah 3 bulan terakhir memang jenis premium ini sudah tidak disalurkan lagi oleh pihak Pertamina. Dan Firda, dapat saya laporkan juga bahwa informasi awal ini tadi kita awal memperoleh dari anggota DPR Aceh, yaitu Pak Asrizal Asnawi, yang menyampaikan bahwa beliau menerima pengaduan dari masyarakat yang menyampaikan bahwa ini sudah 1 bulan lebih mereka kesulitan untuk memperoleh premium ini. Firda. Husna, apa dampak yang dialami masyarakat apabila premium ini tidak ada segera? Ya, Firda, berdasarkan informasi yang kami peroleh dari Pak Asrizal, yang beliau juga menerima sendiri laporan dari masyarakat bahwa dampaknya ini yang berdampak langsung ke para nelayan kecil, ya, karena mereka selama itu menggunakan mobil untuk usaha dan juga nelayan dengan menggunakan bot kecil. Nah, jadi transportasi ini menggunakan premium sebagai bahan bakarnya. Nah, solusi lain untuk menggunakan Pertamax yang harganya ini kan tidak sanggup dibeli oleh para nelayan tradisional itu sendiri. Nah, sementara mesin bot nelayan itu tidak bisa beroperasi dengan baik apabila menggunakan BBM jenis Pertalite. Jadi dari penuturan Pak Asri mengatakan bahwa masyarakat dan juga nelayan kecil masih sangat membutuhkan premium ini sendiri. Husna, lantas bagaimana tanggapan dari pihak Pertamina sendiri terkait adanya premium yang distribusinya minim ini? Ya, Firda, ya kemarin saya sempat konfirmasi langsung ke pihak yaitu ke sales area manajer Pertamina Aceh, ke Pak Sony Indra Prabowo. Nah, ketika kita konfirmasi ini, beliau mengatakan bahwa saat ini pihaknya sedang melaksanakan program lain untuk memperkenalkan bahan bakar yang lebih baik untuk emisi yang lebih ramah lingkungan. Dan dikatakan juga oleh Pak Sony bahwa ini merupakan salah satu dasarnya dari peraturan KLHK, yaitu nomor 20 tahun 2017 yang menyarankan RON minimum BBM yang diedarkan oleh RON 91, dan saat ini tinggal 7 negara yang masih menyalurkan BBM RON kurang 90 atau setara dengan premium ini, yaitu Ukraina, Uzbekistan, Bangladesh, Mongolia, Kolombia, Mesir, dan Indonesia, dan tentunya juga termasuk di wilayah Aceh. Nah, ketika kami tanyakan lagi apa dengan dihentikannya pendistribusian premium ini, perlahan-lahan pemerintah akan mencabut ataupun tidak menyalurkan lagi premium, dan Pak Sony sendiri membenarkan, ya, secara nasional sudah banyak provinsi-provinsi selain Aceh yang sudah beralih ke produk Pertalite. Demikian, Firda. Baik, Tribuners, jurnalis kami tadi juga sudah menghimpun keterangan dari Asrizal Asnawi sebagai anggota DPR Aceh. Berikut liputannya untuk Anda. Beberapa waktu yang lalu memang premium tidak ada, tetapi Pertamina mengalihkan itu ke Pertalite khusus atau PLK kalau istilah mereka, dengan harga yang mungkin teman-teman pernah lihat di SPBU itu pernah tulis pakai Pertalite lebih murah Rp600. Nah, namun sangat disayangkan juga Pertalite ini pun sudah tidak ada lagi di SPBU. Yang ada cuma Pertalite biasa. Sehingga ini mengganggu sekali bagi masyarakat Aceh yang menggunakan premium untuk kebutuhan berusahanya atau menghidupi keluarganya. Pertamax memang ada, namun harganya sudah tidak mampu lagi atau sudah tidak sesuai lagi untuk mereka berusaha. Saya merasa miris dengan keadaan ini. Kenapa demikian? Sebagai orang yang memahami sedikit regulasi dan aturan dari sistem bahan bakar ini, kalau memang premium sudah tidak ada lagi, harusnya Pertamina atau pemerintah pusat mengeluarkan sebuah peraturan premium sudah tidak ada lagi.
Namun premium aturan ini tidak ada. Pertamina pun tidak ada. Jadi kalau kita datang ke SPBU, mungkin teman-teman bisa lihat selalu tulis premium dalam perjalanan. Premium sedang kosong. Kalau memang sudah ada, tulis saja premium tidak ada lagi. Dan yang lebih membuat miris kami atau saya misalnya, tadi malam saya baru pulang dari Medan dan saya melihat, saya tidak tahu antrian apa, tapi yang jelas Pertalite khusus masih ada. Dan saya tanya ke pihak pengelola SPBU di sana di Sumatera Utara, premium sesekali masih ada, kalaupun tidak ada diganti dengan Pertalite khusus. Keberadaan kabel listrik PLN di Kompleks Pemkab Tulang Bawang cukup membahayakan karena kondisinya yang menjuntai ke bawah nyaris menyentuh tanah. Lokasinya berada tepat di samping Dinas Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Lampung. Ada Endra Zulkarnain yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Endra. Halo Firda, halo Tribuners. Selamat Endra, siang. bisa Anda jelaskan bagaimana kondisi kabel listrik yang menjuntai ke bawah dari pantauan Anda di lapangan? Ya, Firda, hasil pantauan kami di lapangan memang ada sekitar 15 meter, panjang 19 meter kabel listrik PLN yang kondisinya menjuntai ke bawah, nyaris menyentuh tanah. Kabelnya itu sangat membahayakan bagi warga yang berada di situ. Ketika menyentuh mungkin akan tersengat listrik. Dan itu kondisinya sudah, dari informasi saya dapat, kondisinya sudah cukup lama. Sampai saat ini belum ada perhatian dari pihak PLN untuk memperbaiki kondisi kabel listrik tersebut. Firda. Endra, lantas apakah saat ini sudah ada tanggapan begitu dari warga sekitar terkait kondisi kabel listrik tersebut yang Anda tadi bilang bahwa kondisi ini ternyata sudah lama terjadi? Sudah ada beberapa yang warga protes. Halo, Firda. Ya silakan. Ya silakan, Endra. Firda. Ya, Endra, bisa Anda jelaskan terkait tanggapan warga sekitar terkait kondisi kabel listrik tersebut seperti apa? Memang ada banyak warga yang sudah menyampaikan aspirasi kepada pihak PLN untuk memperbaiki kabel listrik tersebut karena dikhawatirkan kabel tersebut memakan korban. Posisi kabel listrik tersebut berada tepat di pinggir jalan, berada di kompleks Pemkab Tulang Bawang. Jadi banyak warga yang lalu lalang di situ sehingga khawatir ketika nanti ada warga yang tidak sengaja menyentuh kabel tersebut sehingga memakan korban. Demikian, Firda. Dan apakah saat ini sudah ada penanganan tersendiri terkait adanya kabel yang menjuntai tersebut dan bagaimana tanggapan dari pihak pemerintah sendiri dan juga pihak PLN? Sampai saya ini belum ada sepanjang pantauan saya kemarin belum ada sedikit pun upaya perbaikan dari pihak PLN, apakah itu sementara ditangani menggunakan kayu atau seperti apa. Sampai saat ini belum ada tindakan untuk melakukan perbaikan di kabel tersebut, Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Lampung Endra Zulkarnain atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Perwakilan masyarakat dari Desa Langap, Kecamatan Malinau Selatan menggelar aksi di kantor DPRD Malinau pada Selasa 2 November. Masa aksi yang menamakan diri sebagai perwakilan masyarakat permukiman Sungai Sidi dan Sungai Pelancau Desa Langap menuntut pertanggungjawaban dugaan pencemaran sungai. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Kaltara, ada Muhammad Supri yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Supri. Halo Firda. Supri, bisa Anda jelaskan apa yang menjadi dasar tuntutan masyarakat ini menggelar aksi damai? Baik, selamat sore rekan Firda dan Tribuners. Tepatnya kemarin pada hari Selasa tanggal 2 November 2021 diadakan aksi damai di kantor gedung DPRD Malinau terkait dengan tuntutan masyarakat terkait dugaan pencemaran limbah tambang di Desa Langap, Kecamatan Malinau Selatan. Masa aksi mengatasnamakan diri sebagai masyarakat yang bermukim di dua sungai berdekatan dengan lahan konsesi pertambangan di wilayah Malinau Selatan, yakni di Sungai Sidi dan Sungai Pelancau.
Kemarin tepatnya pada saat pelaksanaan aksi, beberapa menit setelah pelaksanaan aksi, anggota DPRD Malinau, Komisi 3 dan anggota menyambut baik kedatangan sejumlah kelompok masa aksi di kantor DPRD Malinau. Adapun tuntutan masyarakat tersebut adalah menuntut agar diberikan ganti kerugian atas dugaan pencemaran yang terjadi di 2 sungai tersebut karena disinyalir sebagai pemicu menurunnya tingkat atau berdampak langsung terhadap tingkat kesehatan dan perekonomian masyarakat setempat. Dapat berdasarkan keterangan dari masa aksi bahwa dampak tersebut telah membuat kondisi kesehatan masyarakat di desa tersebut mengalami penurunan dari segi kesehatan dan begitupun dari segi ekonomi karena 2 jalur sungai tersebut merupakan tempat masyarakat mencari mata pencarian atau sebagian besar darinya merupakan bermata pencarian sebagai nelayan. Disambut oleh Komisi 3 masyarakat dan hasil dari rapat dengar pendapat masyarakat dan anggota dewan sepakat untuk menindaklanjuti aduan tersebut ke tingkat Provinsi Kaltara. Alasannya karena anggota Komisi 3 mengatakan bahwa kewenangan pertambangan atau izin konsesi sebenarnya telah menjadi kewenangan dari pemerintah pusat, Firda. Kemudian bagaimana? Apakah saat ini sudah ada respon begitu dari DPRD dan juga dari DPRD sendiri terkait adanya tuntutan tersebut? Baik, kemarin pada saat rapat dengar pendapat begitu selesai juga diputuskan dan disepakati bersama bahwa aspirasi tersebut juga akan ditindaklanjuti oleh Komisi 3 khususnya anggota DPRD Kabupaten Malinau untuk menindaklanjuti aduan masyarakat terkait ganti kerugian dari salah satu perusahaan tambang yang disinyalir sebagai pemicu terjadinya pencemaran sungai oleh limbah tambang aktivitas pertambangan di wilayah kecamatan tersebut. Hasilnya bahwa Komisi 3 menilai bahwa hal tersebut di luar dari kewenangan mereka dan untuk saat ini untuk tuntutan dan aduan tersebut akan disampaikan kepada pemerintah provinsi. Dapat kami sampaikan juga pagi tadi kami Tribun Kita telah mewawancarai Ketua Komisi 3 Andarias Gulat menyatakan bahwa untuk saat ini ada Komisi 3 meminta agar masyarakat melampirkan bukti-bukti dugaan pencemaran karena bukti-bukti tersebut nantinya akan dijadikan dasar dalam pihak yang berwenang untuk mengambil keputusan terhadap permintaan ganti kerugian dari pihak DLH sendiri atau Dinas Lingkungan Hidup. Juga kami wawancarai terpisah, beliau mengatakan bahwa untuk saat ini beliau belum menerima laporan dari masyarakat terkait adanya dugaan pencemaran limbah tambang. Intinya pada saat penyampaian aspirasi tersebut, masyarakat meminta agar warga-warga yang terdampak di seputar 2 sungai wilayah konsesi lahan pertambangan tersebut diberikan ganti kerugian akibat dampak dari dugaan pencemaran sungai. Firda. Supri, masa aksi mengklaim mengantongi bukti kerusakan begitu. Apa dugaan kerusakan tersebut? Apakah bagaimana terkait hal ini? Bisa Anda jelaskan terkait bukti kerusakan? Baik, pagi tadi kami telah menemui anggota Komisi 3 dan Ketua Komisi 3. Diakui oleh Komisi 3 bahwa bukti-bukti tersebut juga telah dilampirkan bersama dengan permintaan atau aspirasi masyarakat yang disampaikan secara tertulis. Untuk saat ini dinilai bahwa bukti-bukti tersebut belum cukup kuat untuk menggugah keputusan atau memutuskan apakah akan nanti diadakan ganti kerugian atas dugaan tersebut atau tidak. Karena yang menjadi dasar oleh masyarakat mengajukan ganti kerugian adalah soal kebocoran limbah tambang yang terjadi pada awal tahun Februari 2021 lalu, di mana hal tersebut juga telah ditangani oleh pemerintah provinsi dan dinas terkait. Untuk saat ini rencananya permintaan tersebut akan diajukan kepada pemerintah provinsi. Kendati bukti yang diajukan belum cukup kuat,
Komisi 3 berjanji akan menindaklanjuti permintaan warga atau aspirasi warga kepada pemerintah provinsi dan dinas terkait. Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Kaltara Muhammad Supri atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners, kita akan jeda sejenak. Kami masih akan menyajikan informasi menarik untuk Anda selesai ini. Tetap di Live Update. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika. Terima kasih Anda masih bersama kami di Live Update. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Provinsi Jawa Barat optimis dapat kembali meraih gelar juara umum cabang olahraga catur di Pekan Paralimpiade Nasional atau Peparnas 16 Papua. Hal itu dikatakan pelatih cabur catur NPCI Jawa Barat Dede Herianto. Dede mengatakan, meski dengan keterbatasan yang ada, pihaknya optimis dapat meraih juara dan mendapatkan medali emas sehingga bisa meraih gelar juara umum kembali. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Papua, ada Aldi Bimantara yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Aldi. Ya, Firda dan juga Tribuners, dilaporkan dari Jayapura, Papua, ketibaan beberapa atlet berbagai cabang olahraga Pekan Paralimpiade Nasional ke-16 di Provinsi Papua sudah mulai berdatangan sejak kemarin di kota dan juga Kabupaten Jayapura. Nah, berdasarkan informasi yang saya terima dari pihak panitia Peparnas sendiri, memang cabang olahraga catur dari Provinsi Jawa Barat sudah datang di kota Jayapura untuk nantinya melakukan persiapan terakhir guna menunjang dan langsung nanti menuju venue pertandingan untuk memantau kesiapan venue begitu dan melihat-lihat venue yang ada di kota dan Kabupaten Jayapura untuk penyelenggaraan cabang olahraga catur nantinya. Firda. Aldi, total ada berapa jumlah atlet yang diturunkan di ajang Peparnas ke-16 Papua nantinya? Ya, baik Firda dan juga Tribuners, dapat saya informasikan dalam gelaran Peparnas ke-16 kali ini,
tim catur NPCI Jawa Barat akan menerjunkan sebanyak 13 atlet yang disebar untuk 6 nomor pertandingan di ajang Pekan Paralimpiade Nasional ke-16 kali ini di Provinsi Papua. Firda dan juga Tribuners, sebanyak 6 nomor pertandingan tersebut, diantaranya ada nomor elit atau eksekutif, Daksa Putra, Tunanetra B1 Putra Putri, Low Vision atau B2 Putra Putri, yang nantinya akan menjadi nomor pertandingan favorit begitu oleh tim Jawa Barat. Firda. Bagaimana lantas upaya dari pelatih sendiri dan juga dari tim ofisial cabur catur NPCI Papua dalam mempertahankan gelar juara umum di Peparnas ke-16 kali ini? Ya baik Firda, memang berdasarkan wawancara saya bersama pelatih cabur catur NPCI NPCI Jawa Barat, maksud saya Dede Haryanto, dirinya mengatakan sejak tahun 2020 lalu tim catur NPCI Jawa Barat ini telah mempersiapkan latihan para atlet dengan begitu intensif, dan juga sebab pandemi COVID-19 yang tentunya kita ketahui bersama mengakibatkan gelaran Peparnas ke-16 ini ditunda ke tahun ini 2021, dan memaksimalkan jeda waktu yang ada pihaknya terus mengintensifkan latihan. Ia juga menyebutkan untuk mempertahankan gelar juara itu lebih sulit ya dibandingkan meraihnya begitu. Dan Firda, seperti kita ketahui pada Peparnas tahun 2016 saat Jawa Barat menjadi tuan rumah, ini tim cabur catur NPCI Jawa Barat ini berhasil meraih gelar juara umum pada Peparnas di Jawa Barat pada 2016 silam. Aldi, sejauh mana optimisme dari pelatih tim cabur catur NPCI Jawa Barat sendiri dalam mempertahankan gelar juara umum nantinya? Baik Firda, memang menurut keterangan dari pelatih cabur catur NPCI Jawa Barat, Dede Haryanto, pihaknya mengaku optimis dapat kembali mempertahankan gelar juara umum, khususnya untuk cabang olahraga catur di Peparnas ke-16 Papua kali ini. Walaupun tidak menargetkan berapa jumlah medali emas saat saya mewawancarai beliau, namun pihaknya ini sangat optimis dengan latihan yang intensif yang sudah dilakukan selama beberapa tahun kebelakang untuk nantinya dapat bertanding secara maksimal di Peparnas Papua kali ini, hingga nantinya diharapkan tentunya dapat meraih hasil yang terbaik untuk Provinsi Jawa Barat, khususnya dari cabang olahraga catur NPCI Jawa Barat tentunya. Firda dan juga Tribuners, dapat saya informasikan, Dede juga menjamin ya timnya akan memberikan penampilan yang terbaik sebagai perwakilan Provinsi Jawa Barat dalam ajang Peparnas ke-16 di Provinsi Papua kali ini. Demikian Firda, kembali ke Anda untuk sementara di studio. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Papua, Aldi Bantara, atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Puluhan warga desa Pasir Ripis, Kecamatan Kertajati, Kabupaten Majalengka berkumpul di lapangan sepak bola desa setempat Rabu 3 November. Diketahui kumpulnya para warga dalam rangka mengikuti kegiatan Festival Gropyokan yang digelar oleh pemerintah desa setempat. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Cirebon, ada Eki Yulianto yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Eki. Halo Firda. Eki, bisa Anda jelaskan apa kegiatan yang dilakukan dalam Festival Gropyokan kali ini? Ya, baik Firda, selamat siang Tribuners. Baik, bisa saya sampaikan bahwa pemerintah Desa Pasir Ripis, Kecamatan Kertajati, Kabupaten Majalengka menggelar kegiatan Festival Gropyokan yang diikuti oleh para petani. Kegiatan itu merupakan tradisi yang hampir punah dilakukan warga setempat menjelang musim tanam. Gropyokan sendiri merupakan aksi pembasmian demi mengendalikan tikus sawah. Gropyokan dilakukan oleh para petani dengan menggunakan alat yang sederhana, diantaranya cangkul, alat pemukul, dan jaring. Ya. Setelah kegiatan dibuka oleh Wakil Bupati Majalengka, Tarsono Demardiana, kegiatan diawali dengan pembagian kelompok bagi para petani. Selanjutnya para petani menyebar di area persawahan untuk memburu tikus yang berkeliaran. Para petani pun membawa senjatanya masing-masing demi membunuh hama yang menyebabkan matinya produksi padi tersebut di desa Pasir Ripis. Eki, apa kegiatan Gropyokan ini apa dilakukan setiap tahunnya atau seperti apa informasinya? Ya, menurut Wakil Bupati Majalengka, Tarsono Demardiana, yang merupakan berasal dari desa tersebut, mengatakan bahwa sejatinya aksi Gropyokan sudah ada sejak dulu ya. Namun belakangan kegiatan tersebut hampir mendekati kata punah. Oleh karena itu, untuk melestarikan dan membangkitkan kembali tradisi aksi Gropyokan tersebut, kegiatan Gropyokan kembali digelar ya. Selain itu, melatar belakangi para petani yang
mengeluhkan turunnya produksi padi akibat hama tikus menjadi alasan lain kegiatan tersebut diselenggarakan. Beda. Bisa Anda jelaskan terkait tujuan adanya tarian dan pemusik itu sendiri dalam festival Grobiokan itu seperti apa, Iki? Ya baik, digagasnya kegiatan Grobiokan menjelang musim tanam di Desa Pasir Ipis menjadi perhatian komunitas seni di Majalengka ya. Oleh karena itu, demi memeriahkan acara dan dilakukan dengan riang gembira, tarian dan musik dari bambu dihadirkan. Para pemusik sendiri terus mengikuti kemanapun petani pergi berburu tikus demi terus menyemangati para petani agar para petani tidak bosan, tidak jenuh, dan selalu riang gembira. Begitu tidak? Eki, apakah memang area pertanian di Desa Pasir Ipis sendiri merupakan daerah lumbung padi di Majalengka sehingga pembasmian hama tikus ini sangatlah penting dilakukan? Ya, menurut Wakil Bupati Majalengka yang juga suami dari Kepala Desa Pasir Ipis mengatakan bahwa lahan pertanian di Desa Pasir Ipis sendiri termasuk yang luas ya, lahannya mencapai kurang lebih 497 hektar. Nah, oleh karena itu lahan pertanian di sini sangat dijaga ya, baik produktivitasnya maupun kualitasnya. Nah, aksi Grobiokan sendiri menjadi salah satu langkah pencegahan demi produktivitas maupun kualitas padi di Desa Pasir Ipis terjaga. Nah, sehingga tetap menjadi daerah lumbung padi di Majalengka. Beda. Baik, Tribuners, jurnalis kami tadi juga sudah menghimpun keterangan dari Kepala Desa Pasir Ipis Majalengka, Siti Mulyawati. Berikut liputannya untuk Anda. Bahwa ini harus dibangkitkan lagi Grobiokan membasmi hama tikus secara berbarengan. Nah, kemudian disetujui dan kemudian dengan beberapa komunitas punya ide lagi. Jadi biar memberantas hama tikus ini dengan riang gembira, tidak jenuh, kemudian muncullah kreasi seni, tari, juga musik Grobiokan. Sehingga kita namain ini launching Festival Grobiokan. Yang pertama di Desa Pasir Ipis, dan besar harapan kita ini menjadi agenda rutin tahunan Festival Grobiokan yang ada di Desa Pasir Ipis ini. Total luas area persawahan Pak di Pasir Ipis itu mencapai berapa? 497 hektar. Kurang lebih. Hama tikus? Kemarin sebenarnya tidak banyak ya, hanya beberapa saja. Alhamdulillah tidak mencapai lah 1% enggak sebenarnya. Cuman saya melihat ini tidak boleh dibiarkan berkepanjangan, harus kita antisipasi, kita potong dengan Grobiokan tikus ini. Ini Desa Pasir Ipis sebagai salah satu desa lumbung padi di Majalengka, Pak? Ya, karena di areal kita banyak pesawahan dan juga kebun, kalaupun ada beberapa yang sudah hilang beberapa luasan sawahnya, tapi ini juga menjadi andalan untuk sebagai lumbung pangan, lumbung padi di Majalengka. Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini. Jangan lupa saksikan terus live update di seluruh kanal YouTube dan Facebook Tribun Network. Masih di tengah pandemi, Tribuners, kami terus mengingatkan Anda untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Saya Fidana, wakil yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!